di surga, Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Engkau telah menghantar setiap kami di tempat ini dengan selamat. Terima kasih buat bimbingan perlindungan Tuhan untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini oleh karena Engkau menghendaki kami ada di tempat ini, semuanya atas izin Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau acara retreat di Firasat Sudut Sesudah Tuhan, semuanya atas izin Tuhan, semuanya adalah campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami malam hari ini rindu memberkati Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Tuhan, urapi setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, hadirat-Mu memenuhi ruangan hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan yang main musik, yang membawa pujian, yang menyampaikan firman Tuhan, dan semua yang ambil bagian Tuhan dalam acara ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami siap menyanyikan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berserah penuh
Saya tetap saya juga kepada kalian semua yang ada di PKS, soalnya mulai dari muda saya sampai sekarang itu semua teman saya semua, jadi saya sudah seperti saudara saya semua. Ya, saya mau saksikan memang saat ini kalau orang bilang krisis ekonomi, memang semua mengalami, pasti ada dampaknya. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, pasti ada bedanya. Soalnya saya merasakan juga istilahnya itu ya, orang lain kalau saya dengar cerita, ya untuk rumah, ya puji Tuhan dari jalan, wah luar biasa. Terus bulan ini sepi, saya dengar kan ya kasihan, tapi gimana ya, ya cuma saya bilangnya berharap ya Tuhan ya. Apalagi pada saat ini saya memang cukup membutuhkan kebutuhan yang besar ya. Sebentar lagi anak saya bulan 10 mau merit. Nanti yang bulan 9 ini, bulan depan anak saya berangkat ke Aussie untuk sekolah. Itu enggak cukup, sedikit biayanya. Jadi saya sempat agak bimbang waktu itu. Ini yang merit tak bisa harus kita budget itu sudah ada plafonnya sekian. Nah mungkin kita mau kurangi. Terus satu ini mau berangkat lagi ya, apa bingung saya sempat ngunding sama istri saya. Terus kita berharap itu mana? Nah memang Tuhan izinkan berangkat, ya biar sekolah di sana. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya sudah. Ya akhirnya ambil 2 pilihan di Jakarta. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Pada waktu saya cerita sama anak saya juga ngerti. Akhirnya pikiran saya, nggak jadi ke luar negeri lah, sekolah di Jakarta cukup. Tapi ternyata Tuhan itu baik, punya rencana yang lebih apa yang saya pikirkan. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu memang mau sekolah luar negeri, saya bukan ngetes Tuhan, tapi saya minta Tuhan yang jawab. Kalau kamu dapat beasiswa 30% dari sekian ribu orang, itu Tuhan izinkan Bapak. Tapi kalau kamu tidak dapat beasiswa 30%, nggak usah ke luar negeri. Berarti Tuhan tidak izinkan. Ternyata dia tes, akhirnya di antara 1.500 sekian murid itu dia dapat 30% untuk sekolah di Aussie. Lumayan, 30% itu potongannya itu hampir 500 juta sampai dia selesai sekolah. Wah, saya bilang, sudah ngomong kayak gitu berarti saya harus menepati janji saya. Wah, berarti itu rencana Tuhan. Akhirnya saya sempat tanya lagi sama Tuhan, Tuhan ini posisi beberapa bulan yang lalu itu saya doa seperti kayak gini, saya mesti mengumpulkan uang lagi Tuhan. Saya mengumpulkan uang, yang satu mau merit, yang satu mau sekolah. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan luar biasa. Saya habis doa itu nggak lama, cuma berapa hari mulai untuk usaha itu. Waduh, saya sampai hari ini nggak berhenti. Orderan masuk terus kiriman, banyak orderan masuk ini. Sampai siang saya nggak terpikirkan lagi. Itu yang jualan barang seperti saya itu di Surabaya itu banyak. Dan lagi itu kelasnya itu wis
katakan itu gajah-gajah semua. Jadi saya ini lagi hitung-hitung itu toko di Surabaya paling kecil. Yang lain itu kelasnya sudah kaliber semua. Jadi istilahnya itu sudah orang kaya lama semua. Saya ini kan kayak pemain baru gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tahu-tahu wakilnya Pak Erik itu datang ke toko saya, wali kota ya, Pak Erik. Pak, saya ada tender Pak. Tapi saya mau anu dulu ya, maksudnya harganya Bapak nanti tak bandingkan dulu. Oh ya silakan ya biar. Dia sebutkan saya sudah dapat dari toko ini. Waduh, tapi wis pengecil ya. Aduh, wis kena ngusus gede-gede gitu. Abot. Tapi saya nggak takut, saya punya Tuhan. Akhirnya minggu depan saya ditelepon, Pak Erik bilang, suruh beli toko sampai aja, sudah nggak usah banyak keliling. Katanya, loh, kok bisa gitu Pak? Nggak tahu Pak. Tahu-tahu pokoknya saya disuruh diutus, suruh ke toko Menang. Sudah, nggak usah cari-cari terlalu ribet katanya. Terus pokoknya barangnya ready, langsung dibayar. Oh siap katanya. Sampai hari ini dia sudah ambil ketiga kali dengan jumlah yang cukup besar. Ya puji Tuhan ya, itu secara tidak sengaja itu pertolongan Tuhan. Jadi tidak saya bayangkan gitu loh. Toko saya ya tidak di pinggir jalan, di dalam komplek ruko, tapi bisa dari pemerintahan itu kan luar biasa. Terus tidak lama kemudian saya dikasihkan wakilnya juga. Wakilnya itu istrinya yang ngurusi, wakilnya wali kota. Bagian apa itu? Apa ya naik wajah itu ya? Singapura itu lah. Dharma wanita, ya seperti kayak gitu. Nah, wakilnya itu juga pesen barang sama saya. Terus saya tanya, loh Bu kok bisa tahu? Ya saya dikasih tahu sama Bapak gitu. Bapak itu wali kota. Katanya kalau itu mesin suruh ambil ke panjenengan. Oh ya sudah, terima kasih. Akhirnya sekarang wali kota sak wakilnya beli mesin saya. Itu tidak kebetulan ya, luar biasa ya. Itu saya tidak bisa loh. Saya mikirin tidak bisa. Saya ya tidak kenal, saya tidak ada relasi sama orang-orang Pemkot itu. Tapi kok tahu-tahu kok ya Tuhan kirim gitu loh. Nah, seperti itu banyaklah pertolongan seperti itu. Kalau mau saya saksikan ya banyak ya dalam kehidupan saya sakit pun ya Tuhan banyak yang tolong. Saya kecelakaan pun sudah hampir mati ya, masih hari ini masih bisa duduk di sini. Puji Tuhan, itu banyak sekali kalau kita istilahnya itu bergantung sama Tuhan. Kita itu biarpun menghadapi badai pun itu diluputkan. Istilahnya Tuhan itu baik sekali. Jadi istilahnya kamu jatuh pun tidak sampai tergeletak. Ya itu yang saya bisa bagikan ya. Semoga kalian semua juga sama. Kita tetap berserah, tidak usah putus asa. Kita tetap percaya Tuhan pasti tolong ya. Amin. Bisa amin. Masih Luar biasa ya. Itu luar biasa. Kalau kita melekat pada Tuhan, Tuhan itu pasti akan menolong kita ya. Amin. Kita belajar hidup benar pada Tuhan. Pada suatu hari saya tuh akan kontrak rumah. Kontrak rumah itu saya Agustus satu itu sebelumnya sudah bayar. Tapi waktu itu keuangan masih kurang. Saya cuma berdoa, Tuhan saya percaya hanya Engkau penolong satu-satunya pada waktu tersebut. Akhirnya ibu yang punya rumah itu, Bu, apa uangnya mau ditransfer? Ya Bu, ya sebentar lagi ya Bu ya. Bantu doa, saya bilang. Suruhan pas berapa hari gitu ya. Semua uangnya itu tercukupi. Saya percaya Tuhan itu baik ya. Sangat baik. Kita tidak usah minta tolong manusia. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Terima kasih. Pak Har menyampaikan Tuhan itu luar biasa. Tante juga
saya pun juga akan menyaksikan Tuhan kita itu luar biasa. Amin saudara. Amin. Saya mengikuti perjalanan anak saya ya, dari mulai kuliah sampai sekarang ini sudah masuk di perbankan bekerja. Itu kalau saya lihat dari awal sampai sekarang itu penyertaan Tuhan itu luar biasa saudara. Padahal kami ini orang biasa aja ya, tapi Tuhan itu luar biasa gitu loh, menyertai itu sampai sedetil-detilnya saudara. Jadi perjalanannya itu waktu mulai skripsi itu saya melihat benar-benar penyertaan Tuhan itu luar biasa, sampai hal-hal kecil-kecilnya itu disertai ya. Sampai akhirnya ya lulus dengan predikat yang lumayan, cum laude gitu. Terus otomatis kan membantu meringankan biaya gitu ya. Jadi saya nggak sampai lama-lama membiayai. Ya itu puji Tuhan, karena saya sering terus berdoa ya untuk pendidikan anak-anak itu. Akhirnya beneran lulus dengan cepat. Tidak sampai di situ, Tuhan tolong lagi waktu tes untuk masuk BCA itu juga nggak mudah saudara, karena adiknya dan kakaknya lagi itu nggak masuk semua gitu. Jadi yang satu ini bisa masuk ya, karena dia pinter googling gitu. Akhirnya tes melalui online. Dari online kan bertahap itu beberapa kali, soalnya sulit gitu loh. Pokoknya intinya akhirnya berhasil. Dari situ saya melihat, wih Tuhan ini luar biasa. Anak ini disertai terus sampai sedetil-detilnya. Nah jadi saya saksikan juga mungkin untuk Pak Har nanti anaknya juga akan seperti itu ya. Bagi kita yang berserah pada Tuhan, Tuhan itu pasti sedetil-detilnya itu Tuhan menyertai gitu. Nah terus setelah itu ya akhirnya udah masuk. Gak sampai di situ saudara, saya sampai heran gitu ya. Tuhan itu benar-benar ini cinta kepada kita yang sungguh-sungguh berharap padanya. Ada tangan Tuhan yang bekerja ya saudara. Secara kita nggak sadari tangan Tuhan itu bekerja sampai hal sekecil-kecilnya. Jadi saya benar-benar melihat penyertaan Tuhan yang sempurna sampai sekarang. Dalam bekerja pun Tuhan itu campur tangan gitu. Sampai dia akhirnya ya mungkin disukai sama kepala cabangnya. Yang lain itu nggak gol, tapi dia bisa dengan entengnya gitu saudara, gol gitu. Ya itu puji Tuhan saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih, Tuhan luar biasa. Ya oke, mungkin kita akan melanjutkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Dewi. Silakan. Karena Yesus sudah bangkit, ya, sudah menangkap maut. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus penuh. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya,
Alkitab dirajam batu sampai mati. Dia melihat surga terbuka, anak domba berduduk sebelah kanan Bapa, dan dirajam sampai mati. Tidak ada pertolongan dari surga, tapi dia tetap cinta Tuhan. Siapa lagi? Masih ditolong. Siapa yang tidak ditolong? Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, tidak ada pertolongan. Ibrani 11 berkata, para murid-murid Yesus dipenggal, ditarik dengan kereta kuda, dengan kuda 4 utara, timur, selatan, barat, sampai robek semua tubuhnya. Tidak ada pertolongan. Zaman Nero, orang Israel disalib dengan dibakar jadi obor, tidak ada pertolongan sampai matinya. Kira-kira kita masih tetap setia dan bersuka cita nggak kalau nggak ada pertolongan? Kalau semua ada pertolongan itu enak, saudara. Kalau nggak ada, Yesus dia bilang, kalau boleh jangan lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Sampai disalib pun, sampai matinya Tuhan Yesus sendiri pun, tidak ada surga turun menolong. Kalau kita ngalami kayak gitu, kira-kira kita akan tetap setia nggak, Pak? Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami badai itu, kita semua orang Kristen pasti pengennya Tuhan harus tolong. Sehingga kadang-kadang kita mungkin tidak siap kalau tema ini diambil. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 3 bicara masalah penderitaan di akhir zaman. Bahwa orang akan menjual kamu, orang akan membenci kamu, orang akan menyiksa kamu. Akan datang masa itu, masa penyiksaan yang tidak ada habisnya, yang tidak akan ada kekuatan manusia yang mampu menahannya. Ayat itu. Dari kata orang yang bertahan sampai kesudahannya, melewati semua penderitaan dunia ini, dia yang akan diselamatkan. Kalau kita tidak belajar untuk bisa kuat, sekalipun Tuhan tidak melakukan apa-apa, mungkin kita nggak akan bertahan dengan ayat itu. Kalau sedikit-sedikit kita kena masalah, sudah sedikit-sedikit ngomel sama Tuhan dan tinggalkan Tuhan, ya mungkin kita nggak akan bertahan dengan generasi itu, akhir zaman, akhir penderitaan di akhir zaman. Hanya orang yang tahan banting yang sanggup mengalami semua penderitaan. Sampai semua anak Tuhan berani mati untuk Tuhan. Banyak orang bilang, Pak, saya berani mati buat Tuhan. Mati buat Tuhan tuh gampang. Yang susah tuh hidup untuk Tuhan. Mati tinggal dipenggal ya selesai mati. Tapi kalau hidup itu kan, bisa nggak kita setia selagi kita masih hidup? Kita kena masalah sedikit, tinggalkan Tuhan. Kena masalah sedikit, Tuhan-Tuhanan. Kita kena pergumulan sedikit, menghujat Tuhan, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel. Gimana kita bisa bertahan? Yang pasti, badai Tuhan izinkan bukan untuk mematikan anaknya. Badai diizinkan untuk mendewasakan anaknya. Amin. Kita berkata, orang yang kuakui sebagai anak, dia pasti kusesah dan kuhajar. Jadi kalau kita tidak pernah disesah dan tidak pernah dihajar, mungkin kita bukan anak itu. Kita anak gampangan. Kata firman Tuhan, jangan, aku tidak buat kamu jadi anak gampangan. Anak gampangan apa? Karepe dewe, maunya seenaknya dewe, gak bisa diatur, sakarepe dewe. Baca Alkitab tapi tidak pernah hidup dengan firman Tuhan. Ke gereja tapi tidak pernah firman yang didengar itu menjadi kehidupannya. Pelayanan tapi hidupnya sama dengan dunia. Berkhotbah tapi sama hidupnya seperti orang dunia. Makanya ini kadang-kadang kita harus belajar banyak untuk bagaimana dilatih. Saya dengan istri bukan yang gak ada badai, gede badainya. Kadang-kadang kita pun berteriak ya. Dia pernah bilang bahwa baru kali ini saya mendengar suami saya mengerang begitu keras dan berkata, Tuhan, aku berserah. Nah, memang saya gak pernah ngerang. Saya sangat kuat dengan segala hal. Tapi ada dasar tertentu Tuhan melatih saya untuk bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa punya mental hamba Tuhan. Bukan mental hamba Tuhan yang bisa berkhotbah.
Tapi mental hamba Tuhan yang hidup firman-Nya harus jadi hidupnya. Nah, istriku mau sharing. Tadi dia agak bingung-bingung. Sekarang kamu silakan sharing. Monggo, silakan. Iya, saya sharing sedikit aja nih. Terkadang kita ditempatkan di sebuah situasi yang jauh dari penggenapan janji Tuhan, jauh dari suasana kemenangan. Betul kan? Kita tahu tentang firman Tuhan, kita tahu tentang janji Tuhan, tapi kadang-kadang kita ditempatkan dalam situasi yang jauh dari semuanya itu. Ya sama seperti waktu Daud kan, Daud juga kan dia ngalamin bagaimana dia itu sampai harus dia harus lari dari dan sembunyi dari Absalom, juga dari Saul. Ya kan, sepertinya jauh dari janji-janji yang seperti pernah terjadi, yang dia pernah waktu diurapi dia akan mengalami seperti apa. Tapi saya belajar seperti gini, waktu kami dalam masa-masa ini juga bukan dalam kondisi yang bisa dikatakan sangat baik atau mudah, sama seperti yang lain. Kami juga mengalami masa-masa yang cukup berat dalam hidup kami gitu. Dan kami sudah berjuang dengan apa yang kami bisa lakukan bersama-sama gitu loh. Dan juga anak saya kami libatkan dia untuk bisa berdoa bersama, mengerti juga, dan dia juga supaya dia bisa membawa sesuatunya itu kepada Tuhan di dalam doanya dia, karena posisinya dia jauh. Saya belajar sebagai saya istri, saya penolong gitu. Kalau saya biasa tahu suami saya ini bukan orang yang mudah menyerah gitu loh. Dan saya sebagai istri, saya cuma bilang seperti waktu saya berdoa, saya membiasakan diri ya, situasi apapun, kondisi gimana pun, saya punya komit sama Tuhan yang kuat. Jadi ketika saya tahu ketika ada badai masalah itu terjadi, saya tuh paling nggak udah punya benteng pertahanan dulu. Kalau kita tuh nggak punya hidupnya sama Tuhan nggak deket, nggak membangun misbah, nggak suka berdoa, ya gimana kita bisa membangun benteng gitu loh. Pasti begitu ada serangan ya pasti akan langsung kita lemah gitu, karena kita nggak punya pertahanan. Saya membiasakan diri untuk saya punya komitmen sama Tuhan, dengan Tuhan itu dekat. Saya doa sama Tuhan. Tapi pada saat ini doa saya itu sepertinya mentok, gak kejawab. Ini proses menunggu yang bisa katakan kami sangat lama, sangat berat. Buat kami nggak mudah. Sampai saya berkali-kali ketika saya nggak sanggup, yang bisa saya lakukan, saya datang sama Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya angkat tangan. Sama seperti waktu Musa itu, dia melihat itu kan ada Harun dan ada Hur, dibantu kan, diangkat tangannya. Tapi yang Musa lakukan, dia hanya angkat tangan. Karena dia tahu ketika dia mengangkat tangan, dia itu berserah sama Tuhan. Yang bisa saya lakukan adalah saya angkat tangan, saya menyembah Tuhan. Kalau saya nggak bisa nyanyi, saya dengerin lagu rohani. Sekarang ini sangat terbantu. Dan pada waktu itu suami saya, pada waktu saya doa, suami saya bilang, aku nyerah. Waktu suami saya ngomong seperti itu, hati saya sejujurnya hancur. Karena saya tahu bagaimanapun juga dia adalah imam di dalam keluarga. Ketika suami saya bilang seperti itu, waduh, ya seperti itu. Waduh, saya harus punya doa yang lebih kuat lagi. Karena hanya saya yang bisa untuk bisa membantu suami saya. Istri itu penolong banget buat suami gitu loh. Dengan keterbatasan, dengan kelemahan saya, tapi saya berusaha untuk bisa. Saya harus perbanyak apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa ini, gak menambah masalah-masalah dia dengan sikap saya, dengan apa saya gitu. Dan saya tahu gini, walaupun kami belum mendapatkan jawaban seperti yang kami inginkan, yang kami doakan, tapi saya tahu bahwa setiap hari itu Tuhan itu kasih berkat yang baru. Walaupun berkatnya itu bukan seperti yang ini loh yang saya inginkan, tetapi hal-hal kecil kalau saya tumpuk setiap hari dalam tulisan saya membiasakan di sini, saya punya catatan notes tentang mungkin ini rincian-rincian semua bagaimana blessing Tuhan yang saya inginkan. Ini tulisan saya semua. Saya belajar bahwa dalam hal-hal sekecil apapun itu bisa menguatkan iman. Saya belajar dari, dan ada satu doa. Ketika saya bilang ini, saya nyanyi sama Tuhan, Tuhan saya ini, Tuhan saya nyanyi, Tuhan saya gini. Saya bilang pada waktu itu,
ada sebuah momen di mana Tuhan itu bicara dan dia bilang, tetap bertahan, jangan takut, aku menguatkan kamu, aku menghibur kamu, aku bersama dengan kamu. Itu aja. Pada waktu itu udah, saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu berkat buat saya. Berkat itu tidak selalu berupa materi. Berkat itu tidak selalu berupa hal-hal yang baik. Tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup saya, di tengah kesulitan saya, itu berkat. Berkat di tengah badai adalah kehadiran Tuhan bersama dengan saya. Itu aja sih. Amin. Iya. Jadi bahwa setiap orang itu punya badai, punya masalah. Dan saya bersyukur kalau saya lagi dilatih bagaimana untuk bahwa jadi hamba Tuhan itu yang dibutuhkan hidupnya, bukan pinternya atau bukan perkataan hebatnya, tapi bagaimana hidupnya. Saya tadi bilang bahwa dalam semua pelayanan saya di LPKS, mungkin aku sudah umur 27 tahun ya, karena LPKS mulai 4 tahun berarti saya bergabung di LPKS. Jadi mungkin umur saya berarti 27 tahun di LPKS, menghadapi para sahabat-sahabat. Ya, saya pelayanan sudah hampir 36 tahun dengan Tuhan, 36 atau 37 tahun. Dan saya melihat bahwa tidak, semakin dewasa seseorang, semakin tinggi level seseorang di hadapan Tuhan, maka prosesnya itu akan semakin jauh sekelas dengan levelnya. Padi itu kalau semakin tua, dia akan semakin merunduk. Betul ya? Kalau sampai tanaman itu tumbuh dan tidak pernah merunduk, berarti bukan padi, ilalang gitu. Hamba Tuhan semakin tinggi, semakin lama melayani Tuhan, harusnya dia semakin merunduk. Dia semakin sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba, seperti Yesus waktu murid-muridnya dibasuh kaki muridnya. Dia katakan, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, dan itu benar. Jadi kalau aku adalah Tuhan dan Gurumu saja membasuh kakimu, harusnya kamu juga melakukan hal yang sama dengan itu. Semakin tinggi level seseorang dalam pelayanan, seharusnya dia lebih melayani jemaatnya dengan hati seorang hamba. Jadi makanya ini pelajaran. Makanya saya bilang, Tuhan, kalau kamu proses aku nyerah. Mau proses apa saja, silakan. Kamu bentuk aku seperti apa, silakan. Seberat apapun, silakan. Saya bilang, saya semakin bisa merasakan bagaimana Yesus sampai berteriak, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tapi bukan kehendak yang jadi, harus kehendak Bapa yang jadi. Itulah hati seorang hamba yang hanya mengatakan kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak. Semua kita kalau mau pelayanan dengan Tuhan, saya cuma sarankan sebagai seorang sahabat saudara, kalau mau cinta Tuhan, hatimu berikan habis-habisan. Ojo setengah-setengah sama Tuhan. Ngapain? Tidak ada gunanya. Jadi kalau mau melewati badai, kalian harus ngerti siapa yang menemani kalian. Ya, maka saya bagikan di sini. Bertahan di tengah badai, ayatnya sama seperti itu. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, akan tapi orang yang tetap bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ini bicara masalah penderitaan akhir zaman. Dikatakan di Markus 13 dan Matius 24 ayat 13, diulangi 2 kali. Nggak tahu apakah dikali, saya cuma bagikan 2, bahwa diulang ada penderitaan di akhir zaman. Bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, saudara akan saling menjual satu dengan yang lain. Antikris akan datang menyiksa semua orang, khususnya anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya terima Yesus sebagai Tuhan. Dan kita tidak akan lepas dari situ karena Alkitab yang mengatakannya, Alkitab yang mengajarkannya, dan itu pasti terjadi. Coba pertanyaannya, apakah kita nanti akan bisa seperti ini? Sama-sama santai seperti ini, apa kita melewati hal-hal yang lebih berat? Seperti saudara-saudara kita tempat-tempat di kota-kota di negara-negara yang lain, di mana gereja dihancurkan, di mana orang Kristen dibantai, dibunuh, disiksa, dihancurin. Apakah kita akan bertahan? Apakah kita akan siap menghadapi badai itu? Tergantung kita.
Biasanya kadang-kadang yang sudah umur bisa bilang, wah umurku berarti gak lama lagi, berarti aku tak kena. Ya gue tak tahu. Tidak tahu. Tapi intinya adalah jadilah orang Kristen yang betul-betul siap menghadapi badai. Jangan jadi pengecut Kristen yang lari dari masalah. Semua kita gak akan dilepaskan dari masalah, karena itu cara Tuhan untuk mendidik anaknya. Bisa nangkep ya? Cara Tuhan mendewasakan anaknya dengan persoalan. Orang Kristen itu tidak akan mati karena masalah, tapi orang Kristen mati itu karena banyak berkat. Semut mati itu karena banyak gula. Orang Kristen yang hanya senang diberkati, imannya tidak akan bertahan lama. Tapi orang Kristen yang siap menerima penderitaan, karena kita tidak mengajarkan bahwa penderitaan bersama Kristus itu adalah salah satu karunia yang harus dimiliki anak-anaknya. Makanya di saat itu saya sadar bahwa bertahan di tengah badai itu ngomongnya gampang, menjalaninya belum tentu. Tapi kita harus menjalaninya, karena hanya itu cara satu-satunya untuk membuat engkau jadi tahan uji, tekun, dan saleh dengan Tuhan. Amin. Tanpa itu tidak ada latihan yang lebih baik yang kita alami. Kalau kita cuma ke gereja tok tiap minggu tanpa mengalami proses, hanya jadi orang Kristen yang rajin ke gereja tapi tidak mengalami proses apapun dalam kehidupan. Kita harus ngalami. Karena kita bilang, kamu akan jadi muridku, kamu akan mengikuti jejakku, teladan hidupku. Yesus jalannya kemana? Ke salib. Itulah jalan kita. Makanya dia berkata, barang siapa menjadi muridku, sangkali dirimu, pikul salibmu, baru kamu boleh ikut aku. Orang Kristen yang gak pernah menyangkali diri, egonya masih tetap ego, sombongnya tetap sombong, pelitnya tetap pelit, serakahnya tetap serakah, orang ini tidak akan bisa mengikut Tuhan. Pikul salibmu setiap hari, kata firman Tuhan. Jadi anak Tuhan itu siap mengalami semua beban dalam hidup, berjalan dengan Tuhan. Anak Tuhan tidak perlu takut. Kenapa saya suka lagu Ku Menang, Ku Menang, Ku Menang? Karena penciptanya ini adalah almarhum Yeremia. Dialah pembina saya dari sejak saya muda. Dialah orang pertama Indonesia yang berkhotbah di Senayan. Dialah orang pertama Indonesia yang berkhotbah di Bosket untuk pertama kali. Dialah pembuat mujizat yang besar di zaman tahun 80-an di Indonesia. Tidak semua hamba Tuhan yang hadir hari-hari ini di gereja-gereja itu semua muridnya dia. Itu adik-adiknya dia semua. Dan orang ini ngajari saya, dan kalau kamu jenuh dalam pelayananmu, touch the person, sentuh jiwa, cari jiwa, maka kamu akan mengalami kesegaran kembali dari iman. Baik, kenapa saya suka lagu ini? Karena saya tahu bapak saya ini, bagaimana dia melayani Tuhan. Dia mengalami lagu ini waktu dia mengalami pelayanan dia dan diserang oleh ilmu kegelapan. Maka sejak waktu dia mengalami tekanan seperti yang diciptakan lagu ini, Ku menang, ku menang. Dia hamba Tuhan besar di Indonesia. Cinta Tuhannya luar biasa, kepekaan dengan Tuhannya luar biasa. Dan lagu ini membuat saya setiap kali jemaat saya semua sudah tahu kok. Saya udah di depan, Pak, ini lagu apa? Ku menang ya Pak? Iya, ku menang. Karena saya sangat suka dan mengimani bahwa saya bukan orang kalah. Saya ini orang menang dengan Yesus. Amin. Kita semua diciptakan Tuhan jadi orang menang, bukan orang kalah. Maka jangan jadi orang Kristen yang sedikit-sedikit ngambek, cengeng, mandek, nyerah, putus asa, seperti kayak gak punya Tuhan. Lelah itu wajar, manusiawi banget. Saya sebagai hamba Tuhan bisa lelah. Anak saya dulu sebelum berangkat ke Jogja pun pernah mendapat saya di kamar, saya lagi nangis, saya lagi teriak sama Tuhan, lagi nangis dengan papa, beban papa berat ya. Iya, berat banget.
Iya, karena Livi nggak pernah lihat papa nangis seperti ini. Dan saya belajar banyak untuk bagaimana di tengah-tengah badai tetap punya Tuhan. Amin. Jangan anggap dia pembantu. Jangan anggap dia jongosmu. Dibutuhkan, dicari, doa nyembah jengking-jengking kalau punya masalah. Tapi kalau lagi sehat, jangankan doa, berterima kasih juga enggak. Murid-muridnya hebat, menguasai danau dan perahu, dan merasa tidak perlu Yesus. Anak tukang kayu, tahu how. Nih nelayan, tahunan nelayan. Yesus lah anak tukang kayu, kerjanya cuma ngasah masrah kayu, ngerti apa? Jangan coba-coba. Hidup ini kau tidak tahu jalannya, yang tahu cuma Tuhan. Makanya setiap pagi kalau engkau bangun, cari Tuhan nomor satu, karena Dia yang tahu jalan hidupmu. Amin. Ada orang diajak doa, tunggu nanti aku sempat, kalau aku udah capek, kalau aku punya waktu, aku cari Tuhan. Oh ya, salah aku. Ya, di sini kan ada kayak gitu ya. Di sini kan semua baik-baik ya. Yang banyak yang di luar sana dan yang tidak ngaku di sini. Bangunlah setiap pagi dengan ibadahmu secara pribadi maupun keluarga, karena hanya Dia yang memiliki hidupmu. Kau tidak tahu apa yang akan kau lakukan di hari-hari ke depan. Saya sudah 3 kali mendengar orang mati karena kesendak. Tahu kesendak? Tahu? Kesendak nafas. Tahu kesendaknya karena apa? Makan rujak manis. Ayo, pernah ketemu orang mati karena rujak manis? Ada seorang anak putri mati gara-gara waktu dia ke Bali sama orang tuanya. Dia lemes, orang tuanya sayang, karena mau diajak rekreasi, dikasih obat, suruh minum. Anak itu kesendak dan mati. Dua-duanya anak Tuhan, orang tuanya anak Tuhan. Nangis mereka luar biasa. Gak ada rencana bunuh anak. Hidup itu milik Tuhan. Jangan sombong dengan waktumu. Selagi Tuhan masih kasih kamu nafas dan masih bisa bergerak organ tubuhmu, muliakan Tuhan dengan dirimu. Kau harus tahu bagaimana siapa yang mengajak hidupmu. Tanpa Tuhan kau tidak tahu jalan. Kau akan tersesat karena kau tidak tahu jalan. Aneh, makanya banyak juga anak muda disuruh ke gereja nggak mau, datang ke gereja terlambat, gereja jam 8 datang setengah 9, itu cek kurang ajar. Bukan kurang ajar Pak Pendeta, kurang ajar Pak Tuhan. Saya bilang saya tanya ke teman saya, kenapa Pak Denny kalau ke gereja tidak pernah terlambat? Kenapa Pak Denny kalau pelayanan tidak pernah Pak Denny mau terlambat? Kalau Pak Denny pergi sama kami pun, kami sudah tahu Pak Denny tidak mungkin terlambat jemput kita. Saya bilang kalau saya ke gereja saya tidak terlambat karena saya bukan takut sama jemaat. Saya tidak takut jemaat akan berkata gembala nggak jadi contoh, gembala datang terlambat. Wah, saya tidak takut dengan itu. Saya cuma menghormati 2 mata yang melihat pelayanan saya. Dan saya berjanji sama dia jam 8, saya datang lebih cepat karena saya menghargai kehadirannya. Saya lebih takut ke Tuhan dibanding takut kepada manusia. Kalau saya pelayanan, saya takut dengan 2 mata yang hari melihat saya pelayanan. Apakah saya sedang menipu atau saya sedang berbicara tentang kebenaran? Karena tanggung jawab saya hanya kepada dia. Saya mati, saya berhubungan dengan dia. Saya tidak takut dengan yang lain. Maka hidup saya sampai hari saya hanya berjalan dengan Tuhan. Apapun itu, saya menghormati 2 mata yang saat ini sedang melihat pelayanan saya. Dan biarlah dia mendapati hati saya melayani hanya untuk dia. Karena saya tahu, saya mau pegang tangannya kemanapun dia bawa saya. Saya tahu siapa yang ngajak saya, yang memiliki kehidupan saya. Amin. Jadi
Itulah, janganlah jadi anak Tuhan yang sok keminter, merasa tanpa Tuhan, tanpa berdoa, aku pasti berhasil. Mungkin kau berhasil, tapi mungkin masa depanmu, kekekalanmu tidak berhasil. Ya. Kelemahannya apa? Murid-murid merasa mereka lebih berpengalaman dalam hal perahu dan danau. Mereka adalah kebanyakan orang nelayan. Sekalipun mungkin kau kerja di kantor dimanapun dan kau merasa lebih hebat, kau tahu cara menyelesaikannya. Wah, kau ini, macam ini. Saya sarankan, tetap pegang Tuhan. Kau boleh pintar dalam segala hal. Sekali kau dicetik di sini, stroke, selesai hidup. Ya, kepintaranmu akan hilang dalam hitungan detik. Saya baru ada satu teman yang begitu. Bahkan satu teman ini ya, waktu pandemi itu, aku sudah hampir mati. Kenapa? Pernafasanku sudah sampai 50 sekian. Dan teman seorang dokter bilang, gak mungkin dia hidup. Menurut kedokteran, nafas itu harusnya sudah mati. Dan akhirnya dia bilang, iya, dan aku dapatkan kehidupan yang kedua. Kesempatan kedua. Untuk bisa hidup kembali. Aku mau melayani Tuhan dengan lebih maksimal. Kadang-kadang saya bertanya dengan teman, apakah kau menunggu kena yang kayak gitu-gitu dulu baru cari Tuhan, baru minta ampun? Banyak kayak gitu ya. Wong sudah sekarang kejar-kejar mau mati, sembuhkan aku. Kalau aku sembuh, aku akan mati untuk Tuhan, main untuk Tuhan gitu. Jalannya gak bisa mau main Tuhan. Saudara, selagi kau sehat, kemanapun Tuhan bawa dirimu, karena Dia akan bawa saudara ke jalan kemenangan. Dia yang tahu jalannya kepada kebenaran itu. Ya, oke. Doa bukanlah suatu tugas yang harus dilaksanakan, tetapi hak istimewa yang dapat kita nikmati. Orang Kristen kadang-kadang, orang Kristen itu paling rajin berdoa sehari 5 kali. Betul ya? Ya? 5 kali. Bangun pagi, makan siang, makan malam, dan tidur malam. Rutin 5 kali pasti berdoa. Betul ya? Tapi kapan kau punya waktu penyembah secara pribadi, hubungan sama Dia secara pribadi, mendengarkan suara tanpa meminta? Orang Kristen kalau berdua pasti minta. Tuhan, hari aku kerja, lindungi aku, berkati, buat aku berhasil. Minta aja. Salah? Enggak. Tapi kapan kau mendengarkan suara Tuhan untuk bicara kepada? Kapan kau mau mendengarkan Dia untuk mengarahkan hidupmu? Kalau habisnya hanya untuk menjawab permintaanmu. Yang saya pernah bilang di PKS, doa saya hari-hari cuma 3. Tuhan, terima kasih untuk nafas yang kau berikan hari ini. Buat hidupku hari ini adalah hidup yang bernilai di matamu. Aku tidak mau jadi hamba Tuhan yang sekedar hamba Tuhan. Aku mau jadi hamba Tuhan yang bernilai di mata Tuhan. Yang kedua, doa saya cuma, Tuhan jadikan aku orang yang benar di mata Tuhan. Aku tidak mau dipuji siapapun. Kau tahu, aku mau benar cuma di mata Tuhan. Yang terakhir, doa saya cuma simpel. Berikan aku hati yang tulus dalam pelayanan, tanpa pamrih, tanpa tujuan. Melayani orang lain dengan hati yang tulus, tanpa tujuan apapun. Itu doa saya setiap pagi. Saya tidak pernah doa meminta lagi. Saya hanya menyerahkan hidup saya. Tuhan, Kau yang pegang tanganku, dan Kau yang memiliki arah hidupku. Bawa aku ke sana. Amin. Oke, yang kedua, ada Yesus di dalam perahu. Walaupun Yesus sedang tertidur, bukan berarti Dia tidak sanggup menyelesaikan masalah itu. Dikatakan Yesus tertidur ya, ditilam. Yang kita perlu pastikan, di hatimu ada Yesusnya.
murid-murid ini ada Yesus, walaupun dianggap tertidur, ditilang. Tapi air mulai masuk, gimana nih? Akhirnya datang ke Tuhan, kita binasa. Memangnya kamu sama murid memang sama Yesus? Oh saudara, kalau Yesus tidak bangun, kapal tenggelam nggak? Ayo, ini kan gampang pertanyaannya. Kalau Yesus tidak bangun, kapal tenggelam atau tidak? Tidak. Tidak. Ayo. Mungkin takut nih kan, kapal udah lemuh, kapal lu kena air pasti bus gitu ya. Gitu. Kalau Yesus nggak bangun, kapal tenggelam nggak? Enggak, tidak akan tenggelam. Karena memang rencana Yesus mati di atas kayu salib, bukan di dalam kapal. Gak goyang-goyang. Intinya adalah selama Yesus ada di hatimu, walaupun dia diam ataupun dia bergerak, semua masalahmu dia kendalikan. Ya. Yang perlu kau pastikan, apakah hari ini Yesus ada di hatimu? Saya ke gereja Pak tiap hari, tidak ada masalah. Saya ke gereja Pak, bahkan saya kerja di gereja, tidak masalah. Tapi ada Yesus di hatimu. Tidak semua orang full time gereja ada Yesus di hatimu. Tidak semua hamba Tuhan ada Yesus di hatimu. Hari-hari banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih dikejar duitnya, bukan Yesusnya. Para pelayan-pelayan musik, jago-jago musik, teman-teman saya itu pelayanan bisa di gereja manapun. Apa yang dikejar? Dapat duit. Saya bilang kamu harus bertobat. Pelayananmu sudah mamon, bukan lagi untuk Tuhan. Pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk mamon. Maka Tuhan bilang, kamu pilih mana nih? Aku Allah atau mamon? Jadi musuhnya Tuhan sudah bukan lagi iblis, bukan lagi setan. Musuhnya Tuhan akhir zaman ini adalah mamon, cinta akan uang. Kamu pilih mana? Ikut Tuhan atau cinta mamon? Kamu lebih cinta hartamu, lebih cinta hal-hal yang bersifat duniawi ini dibandingkan Tuhan. Saya tidak, teman-teman saya juga sama teman saya juga banyak pekerja juga. Saya bilang, kalau kamu hanya hidup untuk kerja, tapi tidak pernah punya waktu untuk Tuhan, kamu sudah bunuh dirimu. Tunggu tanggal mainnya saja nanti. Bukan Tuhan ngancam kita bagaimana, enggak. Hidup ini anugerah. Semua ini pemberian Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini semua milikku, kata Tuhan. Apapun di dunia ini semua kepunyaannya Tuhan, bukan hak saudara. Saudara hanya dikasih kepercayaan, Bu. Dia bisa ambil kapan saja tuh. Termasuk nyawamu. Dia bisa ambil kapan pun dia mau. Oh, dia bisa nahan. Ada pada bisa nahan waktu diambil nyawanya dan jangan Tuhan. Bisa? Nggak mungkin. 2003 kalau saya istri saya paling tahu, istri saya kan yang dia jaga-jaga saya. Tahun 2003 kalau saya nggak dijaga sama dia, ya saya sudah mati tahun 2003. Kalau iman dia tidak kuat mendoakan saya, mungkin saya sudah mati tahun 2003. Jadi kalau saya masih tetap hidup di tahun 2023, itu anugerah. Saya seharusnya sudah masuk ke Bang Kuning 2003. Saya mengalami saya pasti di PKS sudah pernah tahu ya. Jadi saya betul-betul sudah hilang harusnya hidup saya. Jadi kalau sekarang saya masih hidup semua karena anugerah Tuhan. Saya hidup untuk kehidupan yang kedua. Karena memang tugas saya belum selesai. Selama ada Yesus di perahu, semua aman. Pertanyaannya, itu ingat, jawablah dengan dirimu sendiri. Sampai hari ini, apakah Yesus memang betul-betul adalah Tuhan dan Raja-Mu? Apakah Yesus betul-betul sudah menjadi Tuhanmu dan Raja-Mu? Tuhan itu artinya
yang memegang hidupmu, nyawamu. Raja adalah mengatur hidupmu. Apakah dia sudah ada di hidupmu? Pak, saya sudah jadi Kristen 30 tahun, tidak peduli saya. Pertanyaan cuma satu, apakah Yesus masih ada di hidupmu? Apakah sampai hari ini dia masih bertahta di hidupmu? Saudara yang tahu, saya juga tidak bisa menghakimi siapa yang iya, siapa yang tidak. Tapi yang jelas Tuhan tahu hidupmu. Jangan sampai saya bilang waktu di My Way Home, saya bilang ada 2 hal yang akan kita dengar dari suara Tuhan kalau kita nanti mati ketemu dia. Yang pertama, hamba yang punya 5 talenta, 2 talenta. Jawabannya sama, hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu enjoy. Itu menyenangkan ya. Tetapi Matius 7 berkata apa? Tidak semua orang menyebut Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka melakukan kehendak Bapa. Apa protes mereka? Loh, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah ngusir setan demi namamu. Dan Tuhan berkata, saat itu juga aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kamu membuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kalau mereka sudah berbahasa roh, mereka sudah mengusir setan, bernubuat, berarti mereka orang-orang Kristen yang sudah memiliki karunia roh. Mungkin dia sudah pelayanan itu. Tetapi selama dia tidak melakukan kehendak Bapa, Yesus tidak kenal kamu. Belum tentu dikenal Tuhan. Apa itu kehendak Bapa? Saya bilang tadi, kehendak Bapa cuma satu. Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Hanya satu tujuannya, mengasihi jiwa-jiwa. Jadi hati Bapa apa? Soul, jiwa. Kalau kita hidup sebagai orang Kristen tapi tidak pernah memenangkan jiwa-jiwa dalam kehidupan kita, kita tidak sedang melakukan apa-apa sebagai orang Kristen. Mungkin Bapa tidak akan kenal kita. Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya sahabat, tapi kita tidak peduli. Hidupnya binasa pun kita peduli amat. Yang penting aku mati masuk surga. Tuhan tidak suka orang yang seperti itu. Pertanyaan saya cuma satu, apakah ada keluargamu yang belum dalam Tuhan? Dan kamu nangis untuk dia dan berdoa untuk dia? Atau kamu puas ke gereja, puas diberkati tanpa mendoakan jiwa-jiwa? Makanya sampai aja bilang tadi, saya pelayanan untuk anak-anak jalanan, anak-anak narkoba, penjual narkoba, free sex dan semuanya. Bahkan anak itu sekarang pelayanan di gereja saya, sebulan sekali mereka main musik untuk jemaat. Pak rutin saya bilang, Pak ini gini-gini Pak, ini ada jalanan Pak, gini-gini. Nanti komen drumnya hancur gimana Pak, ini gini-gini hancur gimana Pak. Saya bilang kalau hancur nanti saya akan bayar dengan gaji saya, pelan-pelan saya ganti. Tapi kalau gereja tidak melakukan apa yang menjadi hati Bapa, kita tutup gereja kita ini. Bubarkan semuanya. Ngapain punya gereja, tapi tidak melakukan hati Bapa? Hati Bapa itu jiwa. Kita doa Tuhan, berikan jiwa-jiwa Tuhan, berikan jiwa-jiwa. Begitu Tuhan kasih orang seperti itu, kita usir, kita lecehkan, kita hina. Ngapain? Saya bilang, bukan itu hati Bapa. Makanya saya bersyukur sahabat-sahabat saya sekarang sudah bisa menerima semua anak jalanan, tatoan semuanya, mereka melayani di gereja. Dan saya bilang, Tuhan, thank you, ini hati. Amin. Kalau kita punya Yesus di sini, kita akan ngerti sentuhan hatinya. Yesus itu mencintai jiwa-jiwa, termasuk keluarga-keluargamu yang mungkin dalam Tuhan, belum dalam Tuhan. Nangis, sebut nama mereka dalam doamu. Jangan hanya puas karena kamu yang sudah jadi anak Tuhan. Kamu punya sahabat yang belum dalam Tuhan, nangis. Anak saya sekolah di Jogja, dia bilang, Pak, Livi sudah dapat waktu semester 8. Livi akan sekolah di Jogja. Dan Livi dapat dengan mama kuat kali ngomong bahwa Livi akan kesakan memenangkan 2 orang berjilbab.
ya sudah. Kalau itu memang maksud Tuhan untuk kamu, Papa dukung kamu. Dan hari-hari dia banyak menemani orang-orang. Dia masih umur 16 tahun, tapi hatinya untuk orang-orang sudah sangat kuat. Anak masih 16 tahun, di Jogja, kos, gak punya keluarga, di sekolah negeri. Tapi Tuhan menyertai dia. Karena dia punya Yesus. Amin. Punya Yesus. Kelemahannya dalam mereka tidak percaya penuh kepada Yesus. Mereka lebih melihat kepada kekuatannya sendiri dan menjadi cemas karena fakta yang mereka lihat dan alami. Kita lebih banyak sibuk lihat fakta-fakta yang kita terjadi, dan kita banyak ngomel dengan fakta-fakta yang ada, dan kita merasa terlalu berat. Tapi selama ada Yesus, badai sebesar apapun, selama ada Yesus, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Lazarus mati 4 hari pun bagi Tuhan tidak terlambat. Mungkin bagi Maria Marta, aduh guru, terlambat kau sudah 4 hari, jadi apa ini? Tapi waktu Maria berlutut di depan Tuhan dengan perkataan yang sama seperti Marta katakan, dan dia menyatakan sayangnya, penghormatannya kepada gurunya, Yesus dikatakan maka maskullah hati Yesus. Maskul itu artinya tersentuh, terenyah, dan membuat dia menangis, membuat dia rasanya nggak tahan lagi untuk tidak bertindak. Yang kayak dia bilang, di mana kamu taruh? Gitu. Lazarus, keluar. Keluar. Tuhan tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat, tapi dia tepat waktunya. Amen. Makanya saudara, sebesar apapun badainya, kalau Tuhan mau jawab, terlalu singkat jawabannya itu. Tuhan tapi masih yang, kenapa kadang-kadang orang Kristen tidak langsung Tuhan jawab? Saya bilang, orang Kristen mati karena kebanyakan berkat. Kenapa? Karena cenderungnya manusia adalah egois. Bahkan dia bilang, seenaknya ngasih dia, yang kerja aku, yang usus sampai aku, kok suruh kasih ke orang. Itu orang yang sangat paling. Dan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita tidak perlu takut, kita harus percaya sama Tuhan, kita harus yakin selama dia ada di hidupku. Dia cukup bilang, iya, tenang, selesai semuanya. Amin. Saya sama istri sampai sekarang bilang tadi, saya bilang tapi kita bertaruh sampai kapanpun Tuhan, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Seperti Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pergi. Apakah kita hanya mau terima yang baik-baik dari Tuhan? Yang tidak baik kita tidak mau terima. Anak Tuhan harus siap menghadapi badai. Amen. Dan orang yang bisa bertahan di tengah badai, kata ini apa? Akan diselamatkan. Saya yakin teman-teman LPK kalau sudah umur 31 tahun kan? 31 tahun berarti bukan anak kecil mana. Jadilah pahlawan-pahlawan iman yang kuat. Yang gak hanya pintar ngomong, tapi pintar melakukan. Amin. Jangan jadi pendengar yang baik saja, tapi menjadi pelaku firman yang baik. Kita sama-sama belajar. Para orang tua juga jangan karena anak langsung dihina terus, diejek terus. Hai ayah-ayah, jangan sakit di hati anakmu. Saya dulu orang kasar, dulu saya orang bejat. Kenapa saya tidak anak jalanan? Karena saya latar belakangi orang bejat. Saya mengerti perasaan mereka, saya tahu hati mereka. Tapi sekarang saya belajar jadi ayah yang sayang anak. Ayah yang cinta sama anak. Dan menghormati anak. Dan sebab itu saya belajar jadi orang tua yang betul-betul menjadi teladan untuk anak sendiri. Amin. Menghidupinya dan kamu senang dengan hidup Papa, sehingga kamu bisa tahu bagaimana cara Papa cinta sama Tuhan. Dan saya senang kata-kata anak saya. Terakhir dia ngomong gini, ini Papa bahagia punya anak seperti kamu.
Dan dia jawab, Papa, Libby juga bahagia punya Papa. Tidak ada kata-kata anak yang bisa diucapkan kalau anak itu tidak merasakan hidup orang tuanya, cintanya, sayangnya, dan dia menikmati semua buahnya. Kalau dia pulang, dia bilang sama kita, Papa, Mama, home sweet home. Susah juga anak untuk ngomong home sweet home. Dan itu membuat kita berdua belajar bahwa yuk kita jadi hamba Tuhan yang real saja. Jangan hanya bisa khotbah. Saya bisa bohongi jemaat saya, tapi saya tidak bisa bohongi anak saya. Saya tidak bisa bohongi Tuhan yang saya sendiri. Makanya saya belajar hidup. Sekalipun kami di tengah badai, kami lagi ngajari anak kami. Sekalipun tengah badai, Papa Mamamu tidak pernah tinggalkan Tuhan. Tidak pernah berhenti semangatnya untuk melayani Tuhan. Dan akan terus berjalan dengan Tuhan. Amin. Oke, saya akhiri ini kata-katanya ada enggak ya? Atau saya tutup aja. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat, dia selalu tepat waktunya, saya sudah sebut. Jadi, thank you, terima kasih itu waktunya. Saya harapkan kita berdua bisa jadi berkat. Kita boleh menguatkan saudara di tengah badai apapun yang kau alami, pegang Yesus. Amin. Apapun masalah. Suami, istri, anak, bangun mesbah keluarga. Karena itu kekuatan. Jangan biarkan anakmu bermain dengan teman-temannya tanpa terlibat doa dengan keluarganya. Libatkan anakmu karena ada kuasa pada anak-anak. Yesus waktu didatangi murid-muridnya, dari anak-anak, murid-muridnya berusaha menghalangi. Jangan ganggu guru, jangan ganggu guru. Tapi Yesus bilang, jangan, sini. Yang seperti inilah empunya kerajaan surga. Dikata maka Yesus memeluk dia, menyelong dia, menumpangkan tangan atasnya, dan memberkatinya. Anak terlibat dalam doa, itu kuasa otoritasnya besar. Dulu saya meremehkan anak-anak. Sekarang saya sangat menghormati anak saya. Karena doa dialah yang membuat saya terberkati berdua. Waktu dia umur 45 tahun, dia sudah berlutut dan dia sudah berdoa. Tuhannya cuma simpel berkata, Tuhan, berkati pelayanan Papa, berkati keuangan Papa. Dalam nama Yesus, dia percaya. Amin. Masalah besar yang saya hadapi selesai dalam hitungan bulan. Karena ada anak yang berlutut di mata Tuhan. Jadi anak-anak muda-muda ini, kalau kamu tahu perananmu di keluargamu yang Tuhan pilih untuk kamu, kuasa doamu itu besarnya luar biasa. Jadi para orang tua jangan pernah hina anak, jangan pernah remehkan anakmu. Karena Tuhan yang kasih dan pilih saudara untuk membimbing mereka. Kalau kau sakiti dia, kau membuat dia marah atas hidup. Karena itu milik Tuhan, bukan milikmu. Kau hanya dipilih untuk menjadi ayah, ibu mereka. Tapi itu mempunyai Tuhan, itu milik Tuhan. Itu mutiara Tuhan. Hargai, hormati. Itu salah satu bentuk layanan. Amin? Ini kan banyak bawa anak, bapak-bapak. Kami berdua sangat menghormati anak, sangat menyayangi anak. Bahkan akan terus menjadi orang tua yang menjadi teladan buat dia. Sampai kapan? Amin? Siapa yang datang dengan anak, dengan istri? Coba datangi anaknya, datangi istrinya. Peluk mereka. Bawa anak, peluk anaknya. Ya. Kayak kita ambil doa bareng-bareng. Keluarga demi keluarga, berdoalah. Papa-papa yang adalah imam. Saya selalu bilang, para ayah itu imam, pengayom, pelindung, penjaga. Itu berkat turun dari ayah. Tak bisa dari ibu. Kalau bapak sudah meninggal baru ke ibu. Tidak bisa istri mengambil posisi ayah. Berkat Allah ke bapak, ibu, anak. Bapak yang dari Tuhan langsung. Istri punya masalah sama suami, jangan coba-coba nabrak ke sini. Ini melanggar perintah Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Ini berdoa, lempar ke atasnya,
Gitu. Nggak paham. Berkat Tuhan kepada suami, istri, anak. Itu koridor jalurnya Tuhan. Jadi kalau suami pun tidak benar, ini jangan coba nabrak ke sini. Menjelekin dia, ngomongin dia, maki-maki dia. Ini yang kamu Tuhan. Jangan melawan, maksudnya jangan nggak hormati suami gitu loh. Jangan pernah mengomongi suami kepada orang lain, menghina dia atau apapun. Itu Tuhan dengar. Karena yang memberikan otoritas itu adalah Tuhan. Jadi kalau minta suami bertobat dan berubah, ini jangan tabrak ke sini. Tapi ini lempar ke Tuhan dalam doa-doamu, biar Tuhan yang turun kepada dia. Dia tidak pernah nabrak saya. Sekalipun saya salah. Dia langsung lempar ke Tuhan, Tuhan bicara sama saya minta maaf sama dia. Nanti, karena kalau itu dilanggar, kan melanggar koridornya Tuhan. Anak, istri, suami. Anak mau marah sama papa, jangan. Jangan gini. Jangan dilawan, jangan jelekin papamu, jangan dihina papamu. Doakan kepada Tuhan. Bawa namanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang turun dan akan merubah papamu. Papa akan memberkati istrinya, anak akan diberkati oleh Tuhan. Kita sama-sama belajar. Para orang tua juga jangan karena anak langsung dihina terus, diejek terus. Ayah-ayah jangan sakiti hati anakmu. Saya dulu orang kasar, dulu saya orang bejat. Kenapa saya cinta anak jalanan? Karena saya latar belakangi orang bejat. Saya mengerti perasaan mereka, saya tahu hati mereka. Tapi sekarang saya belajar jadi ayah yang sayang anak. Ayah yang cinta sama anak. Dan menghormati anak. Dan sebab itu saya belajar dari orang tua yang betul-betul menjadi teladan untuk anak sendiri. Amin. Ayo, ambil keluargamu, gandeng dia. Kami datang di hadirat-Mu dengan penuh hati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
anak-anaknya ya Tuhan. Apapun yang Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa atas anak-anak-Mu, atas keluarga, atas setiap kami hadir malam hari ini. Biar hidup kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami tidak takut dengan badai apapun Tuhan. Yang kami takutkan adalah kami tidak punya Yesus di hidup kami. Karena selama ada Engkau di hati kami Tuhan, tidak ada yang perlu kami takutkan dalam kehidupan ini. Karena Kau sanggup menyelesaikan segala pergumulan kami. Dan Kau yang tahu apa yang Kau rencanakan Tuhan atas hidup kami. Kau tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi Kau merencanakan masa depan yang penuh dengan pengharapan atas kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas kehidupan ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Kami tahu kami Tuhan punya Allah yang hebat, yang betul-betul tahu isi hati kami. Kau sangat mengenal perasaan kami, dan Kau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Kau selalu mendampingi kami, menemani kami ya Tuhan. Sekalipun apapun yang kami akan hadapi dalam kehidupan ini, selama kami berjalan dengan Engkau, kami tahu Tuhan, kami akan berkemenangan bersama Engkau. Berkati keluarga-keluarga juga Tuhan, persatukan Tuhan anak lebih dekat lagi, lebih dahsyat lagi. Tidak mereka berdoa bersama, kesepakatan. Kau hadir tengah-tengah keluarga mereka dan kuasa Tuhan bekerja memberkati keluarga mereka yang ini. Mari Tuhan, berkati anak-anak, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati hidup mereka, berkati segala sesuatu yang Kau bekerjakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Karena mereka semua spesial di matamu, semua mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu. Totalitas hidup mereka adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Mari Bapa, biarlah tangan Tuhan sedang boleh terus menyertai mereka, membimbing mereka, mendampingi mereka, menemani mereka kepada proses yang berjalan dalam hidup mereka, dan membuat mereka semakin dewasa, semakin cinta kepada Tuhan, semakin mental yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, dan tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tapi mereka percaya bahwa mereka dipegang oleh tangan yang kuat, yaitu tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam otoritas-Mu, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur, dan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kita lanjutkan dengan persembahannya. Terima kasih. Bertahan dalam badai. Badai hidup pasti kita alami. Siapkah kita hadapi? Dimanapun, kapanpun itu terjadi. Bersama Tuhan, badai pasti berlalu. Kemenangan dari rasa takut, perasaan gentar, cemas, khawatir. Berdirilah di tengah badai bersama Tuhan. Hiduplah dengan berani. Nyatakan imanmu. Tuhan kan menopangmu di tengah badai hidupmu. Badai masalah selalu ada di setiap musim hidupmu. Seperti Raja Wali melewati badai dengan terbang tinggi melawan badai bersama Tuhan. Badai kita lewati. Kemenangan di pihak kita. Merdeka dari rasa takut, gentar, khawatir dan cemas. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Bertahanlah dalam badai hidupmu. Jangan menyerah. Tetaplah setia pada Tuhan. Tuhanlah perisaimu hidupmu.
kekuatan Tuhan selalu menopang hidupmu. Tahanlah uji, bertekunlah, dan benarlah di dalam melewati badaimu. Pikulah salibmu, menanglah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Panjang umurnya serta mulia. Bip bip bip. Sekarang juga tahun doakan doa terkait tahun juga sekalian doa penutup. Ya, monggo Pak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat acara pada malam hari ini. Tuhan, selesai kami beribadah dengan luar biasa. Kami mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya Tuhan, kami akan menghadapi dalam skala apapun dalam kehidupan kami, badai skala yang menerpa Ibu kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap lagi kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk saudara kami Pak Dani, saudara kami Bu Keke, Bu Herni, Bu Leni, dan semuanya Tuhan untuk LPKS juga kami percaya. Kau tambahkan usia 31 tahun dengan hamba-hamba ini Tuhan, kau tambahkan 1 tahun, kami percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi hamba ini Tuhan. Kau pakai hamba ini untuk melayani Tuhan, menjaga jiwa-jiwa Tuhan, kesehatan, layanannya, rumah tangganya, ekonominya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh hamba ini Tuhan membuatnya semuanya berhasil. Untuk jadi berkat dimanapun hamba berada. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat kasih karunia Bapa Putra dan damai sejahtera Allah terus melimpah dalam kehidupan hamba Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita dan buat Yesus terus menyertai hamba Tuhan. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami percaya LPKS ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ada dalam LPKS. Sehingga Tuhan memberkati LPKS ini terus ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan persekutuan doa LPKS ini Tuhan. Setiap hamba-hamba yang terlibat pelayanan pada hari ini dan terlibat pelayanan dalam persekutuan doa LPKS. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya Bapak dalam Tuhan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau sudah memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Umat pemenang. Umat pemenang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.